Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyir rahmah wa 'ala alihi wa ashabihi hudadil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, imamul muslimin, para asatid, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua hadis tentang keutamaan salat duha. Nah, pada pekan lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz Kosmi Arfan, yaitu hadis tentang bahwa setiap ruas tulang salah seorang di antara kita itu hendaklah dikeluarkan sodakohnya. Ya, kemudian beliau menerangkan bagaimana yang disebut dengan sulama. Sulama itu apa, sudah banyak dijelaskan oleh beliau. Kemudian disebutkan juga bagaimana dijelaskan tentang setiap tasbih itu adalah bernilai sedekah. Setiap tahmid bernilai sedekah. Tahlil juga bernilai sedekah. Nah, para ikhwan, mungkin saya akan sedikit menambahkan kenapa setiap ruas persendian yang ada dalam tubuh kita ini dikeluarkan sedekahnya. Namun coba kita telaah lebih dalam. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Hamid Ahmad. Beliau menerangkan, setelah diteliti oleh beliau ternyata benar bahwa tulang atau ruas tulang pada setiap manusia itu jumlahnya ada 360. Coba saya Masya Allah sekali, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu menyampaikan bahwa ada 360 ruas dalam tubuh manusia. Padahal beliau tidak pernah meneliti secara detail dari ilmu kedokteran. Maka hal ini jelas apa yang beliau ucapkan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah atau sesuatu dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kebenaran hakikinya terungkap sekarang dari ilmu sains dan teknologi. Nah, beliau menyampaikan begini, dari 360 ruas tubuh manusia itu 140 sendi itu terdapat pada tulang punggung, 147 sendi.
Kemudian 24 sendi terdapat pada tulang pada dada. Kemudian 86 sendi terdapat pada area atas, tulang bahu, siku, tangan, pergelangan tangan, dan tulang-tulang tangan. Kemudian 92 sendi terdapat pada area bawah paha, yaitu pada lutut, tulang lutut, kaki, dan mata kaki. 11 sendi terdapat pada tulang panggul, antara tulang punggung dan tulang ekor, tulang pangkal paha, dan pubik simpisis. Ini istilah dalam ilmu kedokteran. Nah, para ikhwan, dari 360 sendi ini Nabi mengajarkan kepada kita agar dikeluarkan sedekahnya. Untuk apa dikeluarkan sedekahnya? Ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas, segala aktivitas dengan sambungan tulang tadi, ruas-ruas tulang tadi dengan tidak ada kendala. Kalau sedikit saja para ikhwan, sedikit saja, karena dalam ilmu kedokteran setiap sambungan ruas tulang itu terdapat pelumas alami. Ini kalau orang yang dalam ilmu kesehatan itu mesti ngerti. Jadi kenapa tangan kita bisa bergerak, itu karena ada pelumasnya semua. Dan pelumas ini tidak pernah kalau kayak mesin kan ada turun mesin, tidak pernah ganti oli Pak Warsa, nggak pernah ganti oli. Ya, kalau motor tuh sebulan sekali harus ganti oli Pak, ya karena aus. Tapi ini tidak pernah, ya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah sedekahnya pada setiap ruas tulang ini. Di sana Nabi mengajarkan bahwa setiap tasbih itu bernilai sedekah. Ini cara bersedekahnya. Setiap tahlil bernilai sedekah. Setiap kita melakukan kebaikan itu nilainya sedekah. Ya, setiap apapun yang kita lakukan, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seorang suami mendatangi istrinya, itu pun juga bernilai sedekah. Nah, berbicara masalah sedekah, ternyata memang sedekah itu tidak harus berupa harta. Ini yang di kalangan para sahabat pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujuri, orang-orang yang berharta itu banyak membawa pahala, ya, yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat, wa yasumuna kama nasumu, dan mereka saum seperti kami juga saum. Tetapi kelebihan mereka, kata para sahabat yang datang kepada Nabi ini, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka melakukan sesuatu yang kami nggak punya, ya, yaitu apa? Bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi mengatakan bahwa masalah sedekah ini tidak harus berupa harta. Dengan kalimat beliau, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah menjadikan banyak hal atau banyak perbuatan yang bernilai sedekah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang masalah tasbih, tahmid, tahlil seperti tadi, seperti dalam hadis ini. Jadi para ikhwan, memang sedekah itu tidak harus berupa harta, tetapi segala sesuatu yang bernilai kebaikan itu adalah berupa sedekah. Oleh karena itu kaitannya dengan tadi ruas tulang. Dari seluruh ruas tulang ini
sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, maka jangan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah. Banyak-banyaklah untuk melakukan kebaikan, karena setiap ruas tulang ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, ditanyakan. Kan setiap di akhirat nanti yang mulut terkunci, semuanya terkunci. Yang bicara apa? Yang bicara tangannya, yang bicara ruas tulangnya, semua bicara. Yang bicara matanya, telinganya, kakinya. Ya, itu semua akan bicara. Oleh karena itu para ikhwan, setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang diingatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika ada yang ketika Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang akan mengangkat derajat kalian dan akan menjauhkan kalian dari api neraka dan akan menghapuskan dosa di antara kalian? Ya, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Beliau menerangkan, pertama adalah isbaghul wudu'i 'alal makari. Ini kaitannya dengan sholat duha. Ya, berwudu pada saat kondisi yang tidak senang untuk melaksanakan wudu. Karena sholat duha itu waktu nanggung, waktu kita sibuk, waktu kita harus kerja, waktu kita harus dagang, waktu kita harus melayani pelanggan, suruh sholat duha. Yang itu nanti akan bisa menggantikan sedekah tadi, menggantikan kebaikan-kebaikan yang diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, isbaghul wudu'i indal makari. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Ini tulang ruas kaki kita yang banyak kita pergunakan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid, maka ini akan menjadikan pahala sedekah dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah serta menghapuskan dosa yang kita lakukan. Coba para ikhwan, itu ringan ya sebenarnya ya, tapi sekali lagi perbuatan-perbuatan amal-amal kebaikan ini memang kalau menurut orang-orang yang biasa melakukannya dan memang dia berusaha untuk melakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa segala amal kebaikan, ketika ada sahabat yang bertanya tentang masalah surga dan neraka, maka beliau menanyakan, fa innahu la yasirun ala ma yasarallahu alaihi. Sesungguhnya itu perbuatan yang mudah, amalan yang mudah dikerjakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan yang hari ini bisa bangun subuh, pagi, bangun malam, itu hakikatnya adalah Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Karena kesungguhan kita, bukan karena kehebatan para ikhwan, bukan. Karena Allah berikan kemudahan. Kemudahan itu karena kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kemudian amalan yang ketiga, intidarus sholah ba'da sholah. Ini amalan yang akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Kembali tadi para ikhwan tentang masalah sholat duha tadi. Tadinya mau saya sampaikan satu hadis, tapi itu udah hampir 15 menit ya, maka saya ulas sedikit saja. Bahwa sedekah itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat duha tadi bisa menggantikan semua kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi ya, dengan banyak bertasbih, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bisa ditebus atau bisa digantikan dengan apa? 2 rakaat sholat duha. Itu sudah cukup untuk bersedekah terhadap ruas tulang yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sedekah ini juga merupakan bukti nyata keimanan seseorang.
Jadi kalau orang bersedekah itu adalah membuktikan bahwa memang dia termasuk orang-orang yang beriman. Karena kemarin dalam pembahasan surah Al-Maroki setiap Jumat pagi, itu kalau orang yang tidak mau bersedekah itu kan disebut dengan orang bakhil. Maka bakhil itu termasuk orang yang sombong. Ingat para ikhwan, orang yang tidak bisa mencium baunya surga itu adalah orang yang sombong. Ya kalau pengertian sombong itu kan orang yang menolak hak dan meremehkan manusia. Tapi salah satunya itu adalah ini, orang yang bakhil itu juga termasuk orang yang sombong. Ya, oleh karena itu kita berlindung dari sifat kebakhilan dan kita berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan. Mulai hari ini para ikhwan, coba kita hidupkan sholat duha minimal 2 rakaat. Kalau Rasulullah itu mengerjakan minimal 4 rakaat. Itu yang ada dalam hadis yang sebenarnya mau saya sampaikan. Batasnya, kalau menurut yang disampaikan hadis yang disampaikan Aisyah, batasnya adalah tidak terbatas. Silakan mau 4 rakaat, mau 2 rakaat, 4 rakaat, atau 20 rakaat silakan. Kalau para ikhwan berkesempatan untuk melakukan sholat duha, silakan sebanyak-banyaknya. Tapi minimal kita berusaha untuk melakukan berapa? 2 rakaat sebagai sedekah yang harus kita keluarkan terhadap setiap ruas tulang yang setiap saat kita pergunakan untuk beraktivitas. Demikian para ikhwan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.